Sekolah SMK Negeri 2 Kebumen. Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang besar adalah produksi. Produksi ini dapat dilakukan dengan dua jenis, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi jasa yaitu menambah nilai guna suatu produk tanpa mengubah bentuk, sedangkan produksi barang adalah menambah nilai guna suatu produk dengan cara mengubah bentuk, sifat, dan fungsinya. Kedua jenis produk tersebut dapat dilakukan dalam jumlah yang besar dan dikenal dengan produksi massal. 1. Hakikat produksi massal. Produksi merupakan upaya yang dilakukan dengan cara menambah nilai guna suatu benda atau suatu produk. Sedangkan produksi massal adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu produk atau menciptakan suatu produk dengan melibatkan banyak orang. Konsep produksi massal dapat diterapkan untuk berbagai jenis produk. Berbagai jenis produk tersebut mulai dari cairan dan partikel-partikel yang ditangani dalam jumlah besar, seperti makanan, bahan bakar, bahan kimia, dan minuman, sampai bagian-bagian padat yang kecil, seperti pengancang, ke perakitan bagian-bagian kecil tersebut, seperti peralatan rumah tangga dan mobil. Ciri-ciri produksi massal. Ciri-ciri produksi massal meliputi A. Produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. B. Biaya per unit rendah. C. Bertujuan menguasai pasar. D. Dijual di pasar bebas. E. Tidak ada presi produk. Dan F. Harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Adapun kelebihan dari produksi massal yaitu A. Hemat biaya. B. Efisiensi waktu. C. Tingkat keakuratan tinggi. Dan D. Tingkat produksi cepat. Adapun kekurangan produksi massal yaitu A. Tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. B. Kurang beragamnya variasi produk. Dan C. Biaya mesin mahal. Ruang lingkup perencanaan produksi. Ruang lingkup perencanaan produksi menurut Sinulinga 2013 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Mempersiapkan rencana produksi. 2. Membuat jadwal penyelesaian produk. 3. Merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. 4. Menjadwalkan proses operasi setiap unit dan menyampaikan jadwal pada pemesan. Tujuan dan fungsi perencanaan produksi massal. A. Tujuan dari perencanaan produksi. 1. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. 2. Memaksimalkan kepuasan pelanggan. 3. Meminimalkan perubahan nilai produksi. 4. Meminimalkan perubahan tenaga kerja. 5. Memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Perencanaan produk yang baik berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik juga akan dimaksimalkan. Fungsi dari perencanaan produk. 1. Menjamin perencanaan produksi dan pemasaran produk. 2. Mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. 3. Alat untuk memonitor hasil produksi. Unsur-unsur perencanaan produksi. Perencanaan produksi memiliki unsur-unsur yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. 2. Pengukuran dan standar produksi, artinya perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. 3. Perencanaan merupakan fakta objektif. Perencanaan produksi harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan. 4. Perencanaan harus dapat diukur, artinya walaupun hanya perkiraan, namun perkiraan tersebut adalah benar dan tentu tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. 5. Tahap awal pelaksanaan produksi perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Jenis-jenis perencanaan produksi berdasarkan pada jangka waktunya. Perencanaan produksi memiliki beberapa jenis. Beberapa jenis perencanaan produksi tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Perencanaan jangka panjang atau long range planning. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun bahkan hingga 5 tahun mendatang. 2. Perencanaan jangka menengah atau medium range planning. Perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2-3 tahun mendatang. 3. Perencanaan jangka pendek atau short range planning.
Perencanaan jangka pendek merupakan penentuan kegiatan produksi yang dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Berikut ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. 1. Faktor internal meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. 2. Faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. Oke guys, jadi segitu dulu materi yang bisa aku sampaikan. Jika ada salah kata, aku minta maaf ya sebesar-besarnya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. See you on the next video. Bye-bye.